Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat. Kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. UGM yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua, mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja. Cuman bisa melotot tapi nggak bisa mereka megang, apalagi meraba begitu ya, meraba dan terawang nggak bisa ya. Jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya, bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih abdul kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Nah, sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah, sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan Rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Ludasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit. Pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan pihak pemohon, dipersilakan. Seperti apa dalil saudara menyatakan bahwa... Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Yang dikatakan, hati-hati terkecoh dengan muka sedihnya. Jokowi orang ini biadab, jangan kasih ampun. Nah, pembohong tetap berbohong, berhenti saat mulutnya tak lagi bisa bicara. Nah, bukan hanya dituntut 150 triliun ya saja, tapi hukum mati juga di depan regu tembak baru adil. Nah, kalau memang ijazah palsu harus dihukum mati seluruh keluarganya karena sudah bersengkongkol dalam kesehatan luar biasa. Nah, boleh usul ya, buatkan panggung di alun-alun ya, hakimnya rakyat yang melek hukum. Nah, yang paling tepat hukum untuk pemimpin, pembohong, penipu, dan pengkhianat adalah pengadilan rakyat, dinepalkan saja. Tamat sebelum itu tuntut 125 triliun. Udah selesai. Nah, sejak dulu Wong Solo yang satu ini orangnya ruwet ya, urusan ijazah saja serumit seperti ini. Nah, Joko Widodo jereh tidak berani mendatangi di pengadilan. Nah, maaf Prof ya, sebagai saksi ahli legalisir yang dihadirkan oleh pihak penggugat, jelas akan tambah terbongkarnya semakin kuat. Nah, mana berani Jokowi datang seperti yang sudah dia akan makir dengan berbagai alasan. Nah, tipu-tipu terus. Tunjukkan ijazahnya, jangan cuman mutar-mutar aja omongannya. Nah, hukum mati saja jika terbukti ya. Rakyat sudah sakit sekali, rakyat dibohongi orang jahat ini bernama Jokowi selama 10 tahun, segera saja. Nah, semua kejahatan diawali dan diisi dari kebohongan. Apalagi yang berkali-kali berdusta itu pasti orang biadab. Tangkap dan adili segera. Nah, oleh duek poro para bela orang pembohong selama 10 tahun tersakiti, ditipu, unsut negara dikuras, disimpan ya, dibawa tersembah. Nah, gak mungkin datang ke pengadilan Surakarta, itu pengadilannya Jokowi. Nah, semua lembaga hukum punya Jokowi dan Wowo ya, jadi susah lawan Jokowi dan Wowo. Nah, sarang ragu selama masih belum ganti Kapolri serta penasehatnya Arianto Sutadi belum yakin. Jokowi jangan ngomong doang, buktikan kau berani datang. Kau sampai sekarang masih bisa bayar pera termol karena pakai uang korupsi itu. Nah, terima kasih kusut ya, andal itu ijazahnya asli pasti segera sehat ceria, dicepat buru-buru nunjukin ijazahnya. Denda dan hukum mati cocokan untuk si Jack, si tukang tipu muslihat. Nah,
Keadilan dan kebenaran sedang ditegakkan. Semoga masyarakat Indonesia sadar kebenaran itu masih ada walaupun berat. Nah, yang dikatakan juga menjaga mereka yang kekeuh, istilah musyuraka ya. Nah, semua ini bermula dari gorong-gorong rakyat terkecoh. Sepertinya inilah orang yang paling tepat memimpin Indonesia. Ternyata muncul satu persatu kebohongan dan mengacak-ngacak NKRI kita. Nah, hukum di Indonesia semuanya kayak tai ya. Gak Polri, gak jaksa, pengecut takut sama termul ya. Nah, yang dikatakan juga dijajah Belanda dan Jepang, kita masih mengadakan perlawanan sehingga merdeka ya. Nah, dijajah Jokowi dan termul kok merasa dibodohi terus. Nah, si Jokowi bilang mau membuktikan ijazah aslinya dari SD sampai S1. Memangnya punyakah dia ijazah itu? Buktinya saja besok di pengadilan di Surakarta. Nah, seharusnya barang bukti itu sudah disita dan ditahan Polri. Jadi Polri lah menunjukkan. Nah, Jokowi, kenapa kamu tidak mau menunjukkan ijazahmu ya? Cemen kamu ya. Ayo, kalau kamu gentleman ya, tunjukkan ijazah kamu di pengadilan. Jangan hanya bicara saja ya. Nah, besok kalau Jokowi sudah bayar 125 triliun, segera diaudit ya. Itu uang dari mana saja. Nah, biar Tuhan Yesus ya. Nah, yang selanjutnya sok-sok bilang akan caos kalau ijazah ditunjukkan, padahal taktik jahat dia aja supaya nggak kebongkar. Tipu mustahilnya gila ya. Nah, memang ijazah Jokowi palsu sudah sejak dulu, tapi aparat hukum kita yang bodoh atau dibodohi Jokowi. Polri itu tahu bahwa ijazah Jokowi tidak benar, tapi bertahan bahwa itu benar. Aparat hukum bodoh. Nah, udah muak dengan kasus ijazah yang gak kunjung usai ini, tetapi penasaran juga berapa lama lagi Jokowi bisa ngumpetin ijazahnya biar gak diuji secara independen. Nah, palsu sepalsu-palsunya, miris banget jadi pemimpin KW-KWN. Syukur-syukur pemilu pilihan presiden tidak nyoblos. Nah, selama 17 tahun, manusia yang satu ini menipu rakyat daerah, rakyat Jakarta, dan negara. Sungguh kita dibodohi oleh orang bodoh. Hukum orang ini 10 kali berat. Jokowi manusia jahat. Teliti, terpadu, dan terbuka untuk publik. Tegakkan hukum seadilnya, miskinkan koruptor, sejahtera rakyat Indonesia. Nah, bagi Jokowi nggak kalau ya, nggak bikin masalah atau bodoh, gatel, kurang banyak apa jejak digital ngibulnya. Nah, memang ijazah Jokowi mau hadir di persidangan, katanya membawa ijazah asli palsunya. Nah, kalau Indonesia bisa makmur, kaya, maju, dan sejahtera, harus ditegakkan hukum benar-benar solid, jujur, dan transparan. Nah, Pak Prof harusnya tidak terima dan laporan polisi bahwa namanya dicabut untuk dipalsukan tanda tangannya untuk legalisir ijazah Jokowi. Nah, maju kena mundur, kena akhirnya mubluet, menunggu masyarakat melupakan. Nah, ini manusia nekat bohongnya. Nah, doakan saja biar Allah yang menghukumnya ya, baik hukum dunia dan akhirat. Nah, Jokowi harus segera adili biar nggak bikin gaduh. Jangan tunggu
terus harus dulu seret. Nah, kedatangan Raja Gombal Mukiyo Solo dengan membawa ijazah di pengadilan patut kita tunggu. Nah, wajib dibuktikan asli apa palsu. Kenapa tidak dari dulu? Kayak ya sudah habis akal-akalan. Ya akhirnya masuk juga ke pengadilan. Tinggal kenetralan di pengadilan dengan segala bukti asli atau palsu. Sebagai bersaksi ya, pembela Jokowi siap-siap menghadapi hukum kalau terbukti palsu. Nah, salam dari NKRI harga mati.